Siapa sangka, anak kecil yang dulu cuma tampil di acara televisi Korea, bakal tumbuh jadi sosok yang bukan cuma mengubah dunia K-pop, tapi juga mengubah cara dunia melihat idol. Dia bukan sekadar rapper, bukan sekadar leader, bukan sekadar fashion icon. Dia adalah fenomena. Nama itu adalah G-Dragon. Coba bayangin, lampu stadion mati, puluhan ribu orang mulai teriak histeris. Beat musik perlahan masuk, lalu satu siluet muncul di tengah panggung. Rambut nyentrik, tatapan dingin, aura yang bahkan sebelum dia ngomong, udah bikin semua orang fokus. Dan ketika dia mulai bernyanyi, semua orang tahu, oke, ini bukan idol biasa. Karena di dunia K-pop, cuma sedikit orang yang bisa disebut legenda. Dan lebih sedikit lagi yang bisa disebut trendsetter. Tapi G-Dragon, dia dua-duanya. Awal perjalanan, sebelum dunia mengenalnya sebagai G-Dragon, dia hanyalah anak bernama Kwon Ji-young. Lahir di Korea Selatan, Ji-young kecil udah akrab sama dunia hiburan sejak usia sangat muda. Bahkan waktu anak-anak lain masih sibuk main, dia udah tampil di televisi. Tapi hidupnya nggak langsung glamor. Perjalanannya panjang, capek, dan penuh tekanan. Dia sempat jadi trainee bertahun-tahun. Latihan tanpa kepastian debut. Bayangin, masa muda abis di ruang latihan. Setiap hari ngelatih rap, dance, vokal, nulis lagu. Dan yang paling berat, harus percaya pada mimpi yang belum tentu jadi nyata. Tapi justru di situ mentalnya dibentuk. Lahirnya BIGBANG. Lalu datanglah momen yang mengubah semuanya. Sebuah grup bernama BIGBANG akhirnya debut. Dan sejak awal, grup ini terasa beda. Mereka nggak tampil seperti boyband Korea pada umumnya waktu itu. Musiknya lebih liar, gayanya lebih berani, image mereka lebih nakal. Dan di tengah semua itu, G-Dragon jadi pusat gravitasi. Bukan cuma karena skill, tapi karena visinya. Dia nggak mau BIGBANG cuma jadi grup yang ikut tren. Dia pengen mereka jadi pencipta tren. Dan ternyata, dia berhasil. Sosok di balik musik, banyak idol bisa nyanyi, banyak idol bisa dance. Tapi nggak semua idol bisa bikin musik yang terasa personal. Nah, itu salah satu hal yang bikin G-Dragon beda. Dia ikut nulis lagu, ngatur konsep, mikirin visual, bahkan detail kecil sekalipun. Buat dia, musik bukan produk pabrik, musik adalah identitas. Makanya lagu-lagu BIGBANG terasa punya karakter kuat. Kadang liar, kadang emosional, kadang penuh ego, tapi selalu jujur, dan orang-orang bisa merasakan itu. Fashion yang mengubah segalanya. Kalau ngomongin G-Dragon tanpa bahas fashion, rasanya nggak lengkap. Karena dia bukan cuma penyanyi, dia simbol style. Di saat banyak idol tampil aman dan rapi, G-Dragon malah muncul dengan outfit yang kadang bikin orang bingung. Rambut warna aneh, pakaian eksperimental, mix and match yang nggak masuk akal. Tapi anehnya, selalu kelihatan keren. Dan lama-lama dunia sadar, oh, jadi fashion itu bukan soal cocok atau enggak, tapi soal percaya diri. Bahkan brand-brand mewah dunia mulai meliriknya. Dia hadir di Fashion Week, duduk bareng desainer kelas dunia. Dan perlahan, image idol Korea berubah jadi lebih global. Dia bukan sekadar mengikuti mode, dia menciptakan mode. Tekanan di balik ketenaran, tapi hidup di puncak, nggak pernah benar-benar tenang. Semakin terkenal seseorang, semakin besar juga tekanan yang datang. Setiap gerakannya diperhatikan, setiap kata dianalisis, setiap kesalahan dibesar-besarkan. Dan G-Dragon pernah ada di titik itu. Kontroversi datang, komentar negatif berdatangan, orang-orang mulai menghakimi tanpa benar-benar tahu isi hidupnya. Dan di balik semua sorotan itu, dia tetap manusia biasa. Kadang terlihat kuat di panggung, padahal mungkin lelah sendirian. Itulah sisi gelap ketenaran yang jarang orang lihat. Solo karir yang meledak, saat banyak orang mengira dia hanya kuat bersama grup. G-Dragon membuktikan dirinya sebagai monster di karir solo. Setiap album yang keluar terasa seperti statement. Bukan cuma soal musik, tapi tentang dirinya sendiri. Tentang rasa kesepian, tekanan, keegoisan, popularitas, dan pencarian jati diri. Dia bikin musik yang terdengar megah, tapi kadang terasa sangat sepi. Dan justru itu yang bikin orang terhubung. Karena di balik image superstar, ada manusia yang juga sedang mencari arti hidupnya.